Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Pupu Channel. Belajar insya Allah menyenangkan. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan membahas PTS materi IPS di semester ganjil. Silahkan dipersiapkan buku dan peralatan tulisnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai dari nomor 1. Negara Singapura merupakan negara yang maju di Asia Tenggara dalam bidang ini bidangnya perindustrian. Nah, ini Ustazah tadi ngetiknya keliru ya. Di sini ada jawaban C, perindustrian. Lanjutnya nomor 2, batas wilayah kawasan Asia Tenggara di sebelah barat adalah A. Samudra Pasifik, B. Samudra Hindia, C. Asia Timur, dan D. Laut Cina Selatan. Kita tahu bahwa Asia Tenggara di sebelah barat itu dibatasi oleh lautan, yaitu lautan Samudra Hindia. Jadi jawabannya adalah B. Samudra Hindia. Lanjutnya nomor 3, negara Brunei Darussalam komoditas ekspor terbesarnya adalah titik-titik. Negara Brunei Darussalam itu adalah negara yang kaya akan minyak bumi, jadi dia banyak mengekspor minyak bumi. Jawabannya adalah C. Nomor 4, negara yang terkenal dengan hasil lumbung padinya adalah titik-titik. A. Thailand, B. Kamboja, C. Malaysia, D. Indonesia. Jawabannya adalah A. Thailand. Nomor 5, negara Thailand, Laos, dan Vietnam sangat subur karena dilewati sungai titik-titik. A. Sungai Nil, B. Sungai Mississippi, C. Sungai Mekong, D. Sungai Amazon. Jawabannya adalah C. Sungai Mekong. 6. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh 5 negara di bawah ini yang bukan merupakan pendiri atau negara pemprakarsa berdirinya ASEAN adalah titik-titik. A. Indonesia, B. Myanmar, C. Thailand, D. Malaysia. Jawabannya adalah B. Myanmar, karena yang bukan berarti yang bukan pendiri ASEAN. 7. Tokoh dari Indonesia yang menjadi pemprakarsa berdirinya ASEAN dari Indonesia adalah titik-titik. A. Ali Alatas, B. Mukhtar Kusumaatmadja, C. Hasan Wirayuda, D. Adam Malik. Jawabannya adalah D. Adam Malik. Nomor 8, berikut ini yang tidak termasuk komoditas ekspor dari Indonesia ke Singapura adalah titik-titik. A. Minyak mentah, B. Gas alam, C. Zaitun, D. Timah. Jawabannya adalah C. Zaitun. 9. Hasil pertambangan negara Brunei Darussalam yang terbesar di dunia adalah A. Tembaga, B. Emas, C. Timah, D. Minyak bumi. Jawabannya adalah D. Minyak bumi. Nomor selanjutnya nomor 10, negara yang terkenal dengan negara 1000 pagoda yaitu negara titik-titik. A. Myanmar, B. Filipina, C. Thailand, D. Brunei Darussalam. Jawabannya adalah A. Myanmar karena banyak penganut agama Buddha. 11. Ibu kota negara Malaysia adalah titik-titik. A. Kuala Lumpur, B. Bangkok, C. Hanoi, D. Manila. Jawabannya adalah A. Kuala Lumpur. Kalau Filipina itu baru Manila ya. 12. Kepala pemerintahan negara Malaysia adalah seorang titik-titik. A. Raja, B. Sultan, C. Presiden, D. Perdana Menteri. Jawabannya adalah D. Perdana Menteri. 13. Di bawah ini merupakan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali A. Menandai lahirnya bangsa Indonesia. Ini benar. B. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Benar. C. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Ini juga benar. D. Indonesia menyatakan sikap toleransi dan gotong royong dalam kehidupan. Ini yang salah ya. Jawabannya adalah D. 14. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara-negara asing sudah tidak lagi memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia untuk memihak pada siapapun karena saat itu di dunia sedang terjadi perang dingin. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka titik-titik. A. Bangsa Indonesia memiliki pengakuan di mata dunia. B. Bangsa Indonesia memiliki landasan untuk bersikap kepada dunia.
C. Bangsa Indonesia sudah merdeka. D. Bangsa Indonesia menunjukkan bangsa yang mandiri. Jawabannya adalah B. Bangsa Indonesia memiliki landasan untuk bersikap kepada dunia. 15. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri karena A. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan dari negara lain. B. Kemerdekaan Indonesia atas bantuan negara Jepang. Salah ya, kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno sendiri, bukan. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pemuda sendiri. Jawabannya adalah A. Karena yang meraih kemerdekaan bukan hanya para pemuda ya, tapi para golongan tua juga masuk dalam proses kemerdekaan. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Adalah A. Sayuti Melik, B. Muhammad Hatta, C. Soekarno, D. Ahmad Arifin. Jawabannya adalah A. Sayuti Melik. Ketika Indonesia merdeka, pasukan Belanda tidak langsung diam begitu saja, melainkan mereka datang lagi ke Indonesia dengan membonceng. Jelas ini jawabannya adalah A. Sekutu ya. Nomor 18. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh A. Bung Tomo, B. Jenderal Sudirman, C. Insinyur Soekarno, D. Brigadir Jenderal Malabi. Jawabannya adalah D. Brigadir Jenderal Malabi. 19. Di bawah ini merupakan usaha negara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, yaitu dengan jalan beberapa konflik di titik-titik kota penting di Indonesia, kecuali ya. A. Bandung Lautan Api betul, Medan Ambarawa juga betul, Perang Patimura bukan ya. Jadi jawabannya adalah C. Ini sebelum kemerdekaan kalau Patimura. 20. Di bawah ini merupakan beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dengan cara di bawah ini, kecuali Operasi Bumi Hangus pernah ya di saat peristiwa Bandung Lautan Api ya. Taktik adu domba ini yang bukan. Kita cek C dan D harus salah. Pelaporan kepada Dewan Keamanan PBB ini juga benar pada saat agresi militer 1. Diplomasi dengan menghasilkan perjanjian ini juga melalui perjanjian Renville-Rumroyen ya. Lanjutnya nomor berikutnya 21. Pertempuran Ambarawa terjadi di kota titik-titik. A. Medan Sumatera Utara, B. Semarang Jawa Tengah, C. Bandung Jawa Barat, D. Surabaya Jawa Timur. Jawabannya adalah B. Semarang Jawa Tengah. Kalau Bandung Jawa Barat disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api, kalau Surabaya Jawa Timur disebut sebagai perlawanan Surabaya. Medan Sumatera Utara itu adalah Medan Area. 22. Agresi militer 1 merupakan salah satu perlawanan dari negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Adanya agresi militer 1 disebabkan oleh titik-titik. Jawabannya adalah karena adanya pelanggaran perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama, yaitu tidak diakuinya wilayah pemerintah RI. Jawabannya adalah C. 23. Pemimpin sekutu dan nikah saat datang ke Indonesia sebelum terjadinya Perang Medan Area, yaitu A ya, Ted Kelly. Lanjutnya nomor 24. Di bawah ini merupakan beberapa keputusan yang telah disepakati dalam perjanjian Linggarjati, kecuali titik-titik. A. Pemerintah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini benar. Belanda mengakui adanya pemerintahan RIS. Ini juga benar. Negara Indonesia, ini yang dicari kecuali ya. Negara Indonesia merupakan negara bagian dari persemakmuran Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Ini juga benar. D. Belanda mengakui adanya kedaulatan negara atas wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Ini jawaban yang salah karena ada Kalimantan, yang diakui hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. 25. Di bawah ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan dalam bidang ekonomi, kecuali ya, yang salah berarti ya. A. Pemberlakuan mata uang resmi Indonesia. Ini benar. Mengadakan konferensi ekonomi. Ini juga benar. Mengusulkan program peminjaman nasional. Ini juga benar.
D. Tidak lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Ini tidak ada pengelompokan sama sekali ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah anak-anak, itu tadi adalah pembahasan soal PTS IPS. Semoga kalian dapat mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita pelajari, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.